Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya adil terjamin. Kepada para pemirsa Cokro TV, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Selamat Lebaran buat semua teman-teman. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yendra Budiana dari Jemaah Ahmadiyah. Iya, silakan Kang Yendra. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya atas nama pribadi dan pengurus serta pengikut komunitas Muslim Ahmadiyah menyampaikan keprihatinan untuk Bang Ade dan keluarga, Mbak Nina. Insya Allah kita akan pasti kuat ya untuk melalui masa-masa yang tentu tidak mudah. Tapi saya yakin Bang Ade adalah sosok yang langka, karena itu pasti beliau adalah sosok yang akan sangat kuat menghadapi situasi yang ada seperti ini. Saat saya pertama kali melihat video kekerasan tersebut, saya langsung merasa jelek dan mual. Kebetulan saya Kamis yang lalu juga bersama, setelah Teh Neng kalau nggak salah, saya juga wawancara di PIS ya. Kenapa saya merasa jelek dan mual? Karena video tersebut langsung mengingatkan saya pada peristiwa 2011, peristiwa Cikesik, di mana 3 pengikut Muslim Ahmadiyah saat itu persis dikeroyok oleh ratusan massa, ditelanjangi, dan kalau mereka kemudian meninggal, sedangkan Bang Ade alhamdulillah bisa diselamatkan. Kemudian persamaan yang kedua adalah kelompok yang melakukannya jelas kelompok radikal intoleran, yang kemudian tidak segan dan malu-malu pada saat melakukan kekerasan tersebut mengucapkan kalimat tauhid, ya seakan-akan itu adalah perintah Tuhannya, sehingga Profesor Quraisyah mengatakan bahwa iblis di dalam melakukan kejahatan itu tidak berani melakukan takbir. Tapi manusia melakukan kejahatan itu bisa sambil bertakbir, seakan-akan itu adalah perintah agamanya. Jadi ini menurut saya, apa yang terjadi pada Bang Ade merupakan sebuah rangkaian yang sudah sebetulnya peristiwa-peristiwa ini kan dimulai dari peristiwa 2005, terutama pada saat penyerangan pertama kampus Ahmadiyah di Parung, kemudian 2006 itu di Nusa Tenggara Barat itu dibakar ya pengikut Muslim Ahmadiyah, sehingga sampai sekarang harus hidup di pengungsian. Dan sejak saat itu kan kemudian isu agama terus meningkat, dan kami terus dilakukan persekusi di mana-mana setelah itu atas nama agama. Jadi kalau kita lihat dari tayangan-tayangan yang ada di sosial media pada peristiwanya Bang Ade, jelas kebencian itu terutama dialamatkan ke Bang Ade karena dianggap penista agama. Kita juga bisa dilihat di YouTube seperti itu. Jadi apa yang dikatakan tadi Teh Neng, kemudian Bu Musdah ya dan yang lainnya, bahwa ya Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ada api dalam sekam, terutama dalam isu agama. Mereka-mereka yang datang jelas orang-orang yang dianggap korban salah tangkap, Pak. Nah, jadi kita harus menganggapnya, menurut saya ini adalah satu momentum yang jangan sampai terlewat lagi. Kenapa hal-hal yang seperti ini terus berulang? Hari ini kemudian terjadi pada Bang Ade. Bang Ade bukan hanya sebuah sosok saja, tapi itu sebetulnya menjadi target pada orang-orang yang berani untuk menyampaikan fakta, menyampaikan kebenaran. Di saat orang-orang mengaku moderat, tetapi tidak punya keberanian untuk bersikap, Bang Ade adalah satu dari sedikit orang ya, setelah mungkin almarhum Gus Dur, yang berani menyampaikan pendapatnya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Misalnya di YouTube Bang Ade menyampaikan bahwa hentikan kebiadaban terhadap Ahmadiyah. Terus peristiwa kemarin di Sintang di mana Masjid Ahmadiyah kemudian dibakar, Ahmadi dengan lantang mengatakan bahwa Muslim radikal di sana berusaha untuk menghancurkan masjid.
Jadi atau misalnya beliau melihat fakta bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang dari awal mendukung misalnya pembangunan Masjid Istiqlal, dia sampaikan dengan lantang di YouTube-nya. Jadi beliau adalah sosok yang secara lugas ingin meneladani bangsa ini. Kalau mau membela kebenaran, ya harus berani. Dan jelas ada konsekuensinya atas keberanian tersebut. Kita melihat, terutama kami ya di Ahmadiyah, bahkan kalau kami mengundang tokoh-tokoh tertentu yang mengklaim dirinya moderat sekalipun, itu sulit sekali kalau kami mengundang misalnya ke acara kami atau ke komunitas kami. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih mungkin sekitar di masa pandemi waktu itu, kami mengundang Bang Ade WA, dia langsung datang. Itu tanpa kemudian A, B, C, D, enggak. Bahkan kemarin di bulan Ramadan itu, beliau mengundang saya berbicara tentang Ahmadiyah untuk memberi ruang menyampaikan soal kesalahpahaman masyarakat yang mungkin menuai kebencian tentang fitnah bahwa kitab suci Ahmadiyah bukan Al-Quran. Nah, beliau memberikan ruang seperti itu. Jadi bagi kami dan bagi bangsa ini seharusnya bisa belajar dari seorang Bang Ade menurut saya. Dan saya pada saat tadi benar seperti dikatakan Mas Guntur ya, saya sebelum ini saya searching di Wikipedia tentang Bang Ade, luar biasa ini. Di saat orang-orang usianya udah pengen pensiun, nyantai, ini usia 60 tahun. Kemudian turun ke lapangan tetap berani untuk menyampaikan kebenaran gitu ya. Kemudian bukan orang yang cuma duduk gitu sebagai akademisi. Ini bagi saya yang lebih muda tentu dari beliau, ini hal yang kemudian mengetuk ya semua orang harusnya bahwa keberanian itu harus terus ditegakkan kalau kita memang mau menjadi orang-orang yang ingin menegakkan kebenaran. Nah, sayangnya menurut saya pemerintah dalam hal pendekatan tentang intoleran dan terorisme itu hanya mengandalkan misalnya pada Densus 88. Padahal seorang kemarin Doni mantan KSP misalnya Doni kemudian menyampaikan di Kompas di Juni 2018 bahwa antara intoleransi dan terorisme itu hanya jaraknya satu tarikan napas saja. Jadi bisa dikatakan menurut beliau bahwa terorisme itu anak kandung dari intoleransi. Karena ya kita membiarkan dari awal ujaran kebencian, intoleransi dianggap hal yang biasa, dan terkaget-kaget kok orang yang kelihatannya lugu dan lain sebagainya tiba-tiba menjadi teroris. Bagi kami, kelompok kami yang sering mengalami hal yang seperti ini, kami melihat bahwa orang-orang yang di lapangan yang melakukan kekerasan terhadap Bang Ade itu, walaupun mereka adalah orang-orang yang memang harus diproses secara hukum, tapi kami melihat mereka juga adalah korban dari provokasi orang yang mengambil keuntungan atau pihak-pihak yang mengambil keuntungan begitu atas keluguan-keluguan mereka. Nah, jelas mereka adalah korban dan banyak sekali korban-korban itu. Sehingga tadi dikatakan Teh Neng bahwa jelas bahkan kelompok-kelompok yang cendekiawan atau yang mengklaim mereka adalah aktivis pun di dalam komentar-komentarnya terhadap peristiwa Bang Ade lebih banyak mempermasalahkan Bang Ade naib, kenapa ada di situ, bla 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 dan lain sebagainya. Jadi bukan pertama kali itu soal kemanusiaan gitu dilihat seseorang yang sedang mengalami peristiwa yang biadab gitu. Nah, jelas menurut saya tentu harus menjadi pertanyaan kita semua, apakah Indonesia masih seramah yang dulu, apakah Indonesia kemudian masih toleran seperti yang dulu. Nah, karena itu tiga hal menurut saya. Pertama adalah masalah regulasi yang terus dipelihara, yang menyebabkan bangsa ini kemudian selalu ada dalam sakwa sangka satu sama lain. Kemudian yang kedua soal penegakan hukum tadi. Dan yang ketiga adalah menurut saya masyarakat tidak cukup menurut saya di dalam hanya intoleransi, tapi harus sampai kemudian inklusif satu sama lain, kemudian mengajak kolaborasi bersama secara setara. Nah, harapan kami tentu ruang-ruang pertemuan seperti ini bisa dilanjutkan dengan kolaborasi berbagai program, karena PR kita sangat besar ya, sangat banyak untuk bagaimana membangun Indonesia yang damai. Mudah-mudahan Bang Ade pasti insya Allah segera sembuh, dan tentu kita berharap setelah ini Bang Ade akan jauh lebih menjadi orang yang lebih berani dalam menegakkan kebenaran
semua menurut saya pada akhirnya tidak bisa kita menggantungkan pada siapapun. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang akan mendukung kita semua, termasuk untuk Bang Ade. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini Bang Ade akan jauh lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan mengakhiri acara doa dan solidaritas ini tepat pukul 10 ya, dan kayaknya waktu ini, dan terima kasih kepada semua pengisi acara, baik yang doa dan juga testimoni atau solidaritas. Dan saya minta maaf buat teman-teman, Mas Syafiq, ada Abdul Rahim Ghazali dari Ma'arif Institute, ada Towi dari Sejuk, terus dan beberapa teman, dan juga mungkin teman-teman yang bergabung di sini juga kan sebenarnya pengen ikutan juga berbicara untuk menguatkan Mbak Nina dan keluarga, tetapi karena waktunya kita udah semakin malam dan juga mungkin teman-teman juga sudah lelah gitu, saya akan mengakhiri acara ini. Dan sekali lagi terima kasih semuanya. Dan saya mohon maaf bila acara ini dengan keterbatasan dan mendadak juga banyak kekurangan, dan mohon maaf juga kalau misalnya banyak pihak yang tidak merasa puas karena sebenarnya pengen ikutan lebih lebih penuh, lebih istilahnya mungkin kelihatanlah oleh Mbak Nina, tetapi karena keterbatasan segala hal, saya minta maaf tidak bisa mengakomodir semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf. Kalau bisa sih saya pengen semuanya teman-teman yang di sini, yang alhamdulillah meskipun kita sudah berlangsung hampir 3 jam ya, tapi masih ada sekitar 350-an, itu udah saya senang banget. Dari tadi di awal masuk sekitar 700-an Mbak Nina. Semoga dengan acara ini ya Mbak Nina dan keluarga bisa tetap kuat gitu, tetap sehat juga, jaga kesehatan Mbak Nina, meskipun terus khawatir atau ini dengan Bang Ade, tapi prioritas juga Mbak Nina harus menjaga diri Mbak Nina ya, karena tentu saja sekarang ini adalah waktunya benar-benar Bang Ade itu sangat tergantung dalam tanda kutip ya Mbak Nina, dengan kekuatan Mbak Nina, dan juga mungkin kita semua, kita juga harus kuat gitu, dan terus mendoakan dan mensupport Kak Ade, Mbak Nina dan keluarga. Semoga doa-doa yang kita sampaikan, yang kita haturkan kepada Allah, kepada Tuhan dan kepada Yang Maha Kuasa dikabulkan malam ini di malam suci Ramadan ini ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat Bang Ade, sahabat-sahabat Bang Nina. Terima kasih sekali lagi, dan juga pada pemirsa Cokro TV yang masih bertahan menonton acara ini dan ikut mendoakan Bang Ade. Saya juga mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, selamat malam semuanya, sehat terus. Salam, tetap semangat. Salam sehat ya. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih.